Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat wasilah petua bijak? Semoga baik selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi sebuah misteri yang telah memikat perhatian banyak orang selama berabad-abad, yaitu kisah dan keberadaan Nabi Khidir alaihissalam. Dari berbagai sumber dan pandangan ulama, kita akan menyelami bukti-bukti, kisah-kisah, dan perdebatan-perdebatan yang mengelilingi figur yang misterius ini. Dan sementara kita memahami lebih dalam tentang silsilah beliau, kita juga akan menjelajahi pandangan-pandangan yang beragam tentang asal-usul dan kehidupannya yang luar biasa. Jadi, mari ikuti kami dalam perjalanan kami untuk menyelami misteri Nabi Khidir di channel Wasilah Petua Bijak. Semoga perjalanan kita kali ini akan memberikan wawasan baru dan inspirasi yang mendalam. Mari kita temukan kebijaksanaan bersama-sama. Wasilah Petua Bijak. Bukti akan keberadaan Nabi Khidir yang masih hidup dan garis keturunannya. Bukti akan keberadaan Nabi Khidir yang masih hidup dan garis keturunannya memang merupakan topik menarik untuk dibahas. Selain para ulama terdahulu, banyak juga individu saat ini yang mengklaim telah berinteraksi dengan Nabi Khidir. Beberapa di antaranya percaya bahwa Nabi Khidir tidak selalu terlihat seperti seorang ulama yang berpakaian rapi, tetapi mungkin memilih penampilan yang sederhana, bahkan seperti seorang pengemis atau seorang yang tinggal di luar rumah agar tidak dikenali oleh semua orang. Hal ini menambah misteri dan keunikan dalam citra beliau. Apakah bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup? Di dalam kitab Al-Asrar Ar-Rabbaniyah wal Fuyudah Ar-Rahmaniyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad As-Sawi Al-Maliki, pada halaman 5 dinyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas hidup kekal sampai hari kiamat. Nabi Khidir diyakini berkeliling di sekitar lautan, memberikan petunjuk kepada mereka yang tersesat di tengah lautan. Sementara Nabi Ilyas melakukan hal yang serupa di sekitar gunung-gunung, membimbing orang-orang yang tersesat di sana. Kebiasaan mereka di siang hari adalah memberikan bimbingan kepada yang tersesat, sementara di malam hari mereka berkumpul di bukit Ya'juj dan Ma'juj sembari mereka menjaganya. Juga diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa setiap tahun Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu di Mina, Arab Saudi. Mereka saling mencukur rambutnya secara bergantian, kemudian berpisah dengan mengucapkan Bismillahi Masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi Masya Allah, la yasrifu su'ah illallah. Bismillahi Masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa yang membaca 4 kalimat tersebut sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan sore, maka Allah Ta'ala akan melindunginya dari bahaya tenggelam, kebakaran, pencurian, gangguan setan, kesewenang-wenangan penguasa, serta dari gigitan ular dan serangan binatang berbisa lainnya. Ibnu As-Sakir telah mengeluarkan laporan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berpuasa selama Ramadan di Baitul Maqdis dan mereka melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Mereka minum air zam-zam dengan 1 tegukan yang mencukupi mereka, seperti minuman yang diberikan kepada Qabil. Selanjutnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun selama musim haji dan keduanya saling mencukur rambut kepala satu sama lain. Namun Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis ini memiliki sanad yang lemah. Terdapat riwayat lain dari Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dan At-Tabrani dengan tambahan bahwa mereka berdua berpuasa selama Ramadan di Baitul Maqdis. Ibnu Hajar menyatakan bahwa sanad riwayat ini lebih kuat, menilainya sebagai hadis yang hasan. Dalam Musnad Abu Usamah dijelaskan bahwa Nabi Khidir berada di lautan dan Nabi Ilyas di daratan. Mereka bertemu setiap malam di samping tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Al-Hafiz Al-Munawi dalam Faidul Qadir menyatakan bahwa hadis tentang ini awalnya dianggap lemah atau dhaif, namun menjadi hasan karena banyaknya riwayat dengan variasi lafaz yang berbeda. Terdapat dalam Al-Mustadrak
ada kesimpulan bahwa hadis-hadis tersebut dikategorikan sebagai hasan atau bahkan sahih, bukan lagi dianggap lemah. Para ulama telah memberikan kesaksian tentang keberlangsungan hidup Nabi Khidir. Syekh Yusuf An-Nabhani menyatakan bahwa keyakinan akan keberadaan Nabi Khidir yang masih hidup sudah menjadi keyakinan para wali, didukung oleh para ahli fikih, ahli usul, dan hampir mayoritas ahli hadis. Ini diperkuat oleh pernyataan Syekh Abu Amr bin As-Salah yang dikutip oleh An-Nawawi dan disetujui olehnya. Beliau menambahkan bahwa sejumlah besar ulama besar, bahkan tak terhitung jumlahnya, pernah berkumpul dalam majelis dengan Nabi Khidir. Ketika Imam Izzuddin bin Adi Salam ditanya apakah Nabi Khidir masih hidup, beliau menyatakan bahwa 70 para siddiqin telah memberi kesaksian bahwa mereka melihat Nabi Khidir dengan mata kepala mereka sendiri. Syekh Yusuf An-Nabhani juga menyampaikan bahwa tidak hanya satu, tetapi beberapa wali telah mengabarkan kepadanya bahwa mereka telah berkumpul dalam satu majelis dengan Nabi Khidir. Namun, hanya mereka yang memiliki cahaya keimanan yang dapat mengenali beliau. Informasi ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap pendapat Ibnu Jauzi yang menyangkal keberadaan Nabi Khidir, serta adanya perbedaan pendapat dengan para wali yang siddiqin. Dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah, Ibnu Jauzi menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang kehidupan Nabi Khidir bertentangan, dan beliau menolak keyakinan tersebut. Namun ironisnya, Ibnu Jauzi juga meriwayatkan 4 hadis mutasil yang menunjukkan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Di antara ulama yang menyatakan keyakinan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah Imam As-Suyuti dalam kitab Khosais, Imam An-Nawawi, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nurul Dholam. Mereka menyatakan bahwa meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan masih banyak lagi, namun pendapat yang bisa dipertimbangkan adalah bahwa Nabi Khidir masih hidup. Bukti lain akan keberadaan Nabi Khidir yang masih hidup dapat ditemukan dalam kitab Inayatul Muftaqir, di mana disebutkan bahwa Sayyidina Ali melihat Nabi Khidir di Ka'bah. Selain itu, Al-Mursyid, murid dari Syekh Abdul Hasan Asyadili, mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup, dan beliau bahkan telah bersalaman dengannya. Suatu hari, Nabi Khidir datang kepadanya, memperkenalkan diri dan memberikan informasi tentang keadaan arwah orang-orang muslim. Al-Mursyid bersikeras bahwa meskipun 1000 ahli fikih datang dan mendebatinya bahwa Nabi Khidir telah meninggal, ia tidak akan mengikuti pendapat mereka. Abul Hasan Asyadili dalam kitab An-Nafahatus Sadziliyah menceritakan bahwa ia bertemu dengan Nabi Khidir di Padang Aizar. Umar bin Sinan melaporkan bahwa mereka bertemu dengan Ibrahim Al-Khawaz. Lalu dia bertanya kepadanya, "Ceritakanlah kepada kami pengalaman yang paling menakjubkan yang pernah Anda alami dalam perjalanan Anda." Maka Ibrahim menjawab, "Saya bertemu dengan Nabi Khidir dan meminta agar beliau menemaniku dalam perjalanan. Namun saya khawatir bahwa hal itu dapat mengganggu sifat tawakalku. Meskipun saya merasa nyaman bersamanya, akhirnya saya memutuskan untuk berpisah dengannya." Imam Bishr Al-Hafi juga menceritakan, "Aku mendengar Bilal Al-Khawaz berkata, suatu waktu aku berada di padang tih Bani Israel. Tiba-tiba seorang laki-laki menemaniku berjalan dan aku terkejut. Kemudian aku diberi ilham oleh Allah bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Khidir. Kemudian aku bertanya kepadanya, 'Demi kebenaran Allah yang hak, siapakah saudara?' Laki-laki tersebut menjawab, 'Aku saudaramu, Khidir.' Lalu aku berkata, 'Aku bermaksud bertanya kepadamu.' 'Bertanyalah,' jawab Khidir. Kemudian Bilal bertanya, 'Bagaimana pendapatmu tentang Asy-Syafi'i?' Nabi Khidir menjawab, 'Dia adalah laki-laki yang siddiq.' Silsilah Nabi Khidir menjadi topik yang menarik perhatian. Pendapat yang umum diterima adalah bahwa Nabi Khidir memiliki silsilah. Beberapa ulama menceritakan bahwa beliau adalah putra Nabi Adam yang diciptakan dari tulang rusuknya. Sebagian lainnya mengatakan bahwa beliau adalah putra Halqiyah
atau bahkan putra Qabil bin Adam. Ada juga yang meyakini bahwa beliau adalah cucu Nabi Harun, yaitu putra bibinya Iskandar Zulkarnain. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khidir berasal dari golongan malaikat. Menurut mayoritas ulama, Nabi Khidir masih hidup dan tidak akan pernah meninggal kecuali pada hari kiamat. Dikatakan bahwa beliau akan kembali hidup setelah Al-Quran diangkat dan Dajjal membunuhnya. Mereka meyakini bahwa kehidupan beliau begitu panjang karena minum dari air kehidupan, yaitu Ainul Hayat. Meskipun begitu, riwayat mengenai Nabi Khidir tetap menjadi misteri karena perbedaan pendapat yang banyak di antara ulama. Namun yang pasti, Nabi Khidir adalah hamba Allah yang terkenal karena kesolehan dan keilmuannya. Riwayat-riwayat yang baik mengenai beliau dapat menjadi sumber keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Mengenai kebenaran riwayat tersebut, kita sebaiknya berserah kepada Allah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan kami hari ini, sahabat Wasilah. Semoga kita semua bisa mengambil inspirasi dari kebijaksanaan Nabi Khidir dan menjadikannya cahaya dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk berbagi video ini dengan teman-teman Anda dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang ingin Anda pelajari lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, wasilah petua bijak adalah kunci untuk memahami lebih dalam makna kehidupan. Salam bijak, salam wasilah, dan salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.